Semburat kuning telah muncul di ufuk timur. Burung-burung berkicau. Angin berhembus lirih. Awan bergerak pelan. Ayam-ayam pun berkokok. Seakan-akan semua alam semesta menyambut bulan Maret yang bahagia. Itu tandanya kita harus membahas update YouTube lagi, guys. Hahaha. Kali ini update YouTube terbaru edisi 1 Maret. Apa saja? Langsung kita obok-obok, check it out. Seperti biasa, tema pertama yang akan kita bahas adalah keluh kesah VTuber. Pasti grupnya Gus Sigit, yaitu grup KPI yang nyuruh Bebek Dungu ngopi sambil nonton video terbarunya. Anggota Badan Otonomi atau NU atau Banom sedang menceritakan kebenaran dan meminta keadilan atas penipuan VTube. Di sebelah, kalau kita nanya sudah ngopi belum, baru boleh. Ngobrol, ngalor ngidul, nggak ada intinya. Ketua Bebek Dungu tuh, dari tampangnya aja kelihatan. Bisanya marah-marah nggak jelas sama Bebek Dungu. Di sono merasa jadi singa, masuk sini auto jadi kucing. Begitulah kaum VTube halu yang nggak mau bangun, nggak mau sadar. Bisanya hanya mimpi, jadi miliarder dengan nonton iklan. Kalau disuruh bangun dari mimpi ke dunia nyata, nggak bakalan sanggup dia menghadapi kenyataan ini. Mereka itu sadar dan super sadar. Mereka pihak yang diuntungkan di VTube. Memang, di VTube sistemnya member get member, yang sebagian dirugikan, sebagiannya lagi diuntungkan. Ya, mereka-mereka itulah yang banyak diuntungkan. Wajar-wajar aja kalau berpikirnya masih mengharap VTube jadi solusi buat perbaikan perekonomian mereka. Sungguh sangat goblok. Kenapa nggak sekalian aja bikin aplikasinya yang nyolong duit ratusan miliar bahkan triliunan. Ini cuma jadi member dapat receh. Risiko kena pidananya sama. Itulah karakter orang-orangan sawah. Biasa pegang cangkul. Dimingi-mingi duit miliaran langsung percaya. Emangnya dapat duit segitu mudahnya, Perguso? Iseng-iseng nonton kontennya Rossi Libra, salah satu konten kreator VTube arus bawah. Sejarah Aristoteles dijadikan contoh untuk menggambarkan VTube. Luar biasa memang. Soal nonton iklan dibayar, iklan itu diciptakan bukan untuk dibayar, guys. Saya nonton iklan, tetapi saya tidak bayar. Karena memang bukan itu tujuan untuk beriklan. Orang beriklan untuk menciptakan ideologi atas produk yang mereka pasarkan. Dan juga untuk menghasilkan mitos yang mampu menggait masyarakat dan orang banyak. Dari dulu hingga sekarang memang sudah ditunjukkan oleh orang banyak bahwa VTube itu 1. Nonton iklan dibayar uang monopoli yang kemudian harus ditukar dengan uang asli ke member lain alias money game. 2. Iklan di VTube semuanya bodong. 3. Ketika VTube on kemarin, daya jangkau dan algoritma iklan aplikasi berantakan alias ampas. Saya dapat iklan pakaian wanita meskipun saya laki-laki. Hihihi. Masa sih anggota KPI yang kurang lebih 4.500 orang ditambah anggota PPLC yang 5.000-an orang, semuanya itu sudah untung dari VTube. Jangan-jangan malah banyak kaum yang dirugikan. Tetapi mereka semua dibungkam, nggak bisa menyuarakan suara hatinya. Mereka semua menghalalkan segala alasan demi menyatakan VTube mereka luar biasa. Banyak orang awam juga yang ngikutin leader mereka yang kampret. Mereka sengaja dibuat buta agar tidak terjadi gejolak pelaporan. Kalau nggak salah dikutip juga sama channel VTuber 1 soal Aristoteles itu. Grup VTube PPLC sudah ada 1 bulan di lock terus. Anggotanya resah setengah mampus sekarang. Betul itu coy, ciri-ciri penipu kan seperti itu. Takut kebongkar kalau pengikutnya jadi cerdas. Entar kalau Bareskrim sudah membuktikan bahwa salah satu dari top leader tertangkap, otomatis admin grup sendiri yang bubarin grupnya dan menghapus semua kontennya. Mumpung belum dihapus, sudah kok dikantongi nama-nama mereka, para tersangka itu. Sumpah, semakin lama saya semakin dibuat ngakak nonton videonya Nenek Rossi. Dia mah spion tolol yang cari kesempatan. Lihat kan mental-mental penipu dan maling mereka. Hayolah, pada sadar, mer. Sayang banget, penonton channel dia nggak banyak. Jadi dia bisa dibilang nggak terlalu berpengaruh di bursa penghaluan VTuber. Alah, itu kan konten kreator yang receh dan nggak jelas. Hanya memanfaatkan member yang halu untuk kepentingan pribadi. Alias cari duit receh AdSense. Ngomongin masalah nenek, ada 4 nenek-nenek fenomenal di VTube, yaitu Oma, Rossi, Giovanni, dan Lisa.
Nenek yang udah sadar yaitu Bu Lisa. Kalau nenek Oma mentalnya udah ambiar. Sekarang tinggal dua nenek yang masih mabok ponzi, ialah nenek Giovanni dan nenek Rosi. Ha. Ha. Wah, emang real mental nyolong dan penipu juga ya, berarti nggak berani sama komen pedas. Waktu Pidup On pada Juli kemarin, kita fokus ubak-ubak model periklanan mereka. Ketika yang lain fokus soal PP dan verifikasi KTP, kita fokus otak-atik member Pidup soal periklanan. Berdasarkan analisis, ada 4 jenis orang di grup KVI, yaitu pertama, member Pidup gratisan. Mereka ini tidak merasa rugi materi, tetapi berharap Pidup On karena terdoktrin oleh leader-leadernya. 2. Member Pidup yang dirugikan, tujuannya untuk menyadarkan member lain. 3. Member fast track dungu halu idiot. Kelompok orang-orang ini sudah ditipu, tetapi masih saja berharap on karena telah terdoktrin oleh omongan konten kreator. Seolah-olah Pidup sedang diperjuangkan dan akan on lagi. Orang-orang ini telah tertipu tetapi belum sadar-sadar juga. 4. Kelompok orang-orang yang menonton perkembangan kasus Pidup tetapi bukan member Pidup. Mereka hanya ingin tahu info pembodohan publik yang dilakukan konten kreator. Terus, Anda termasuk kelompok yang mana? Ayo jawab. Buruan. Update perkembangan konten kreator dan masih setia mendengarkan dongeng Nenek Rosi. Sebaiknya Pidup segera on bertahap, dimulai dari cair pipi dan mendapatkan SP dan menjualnya. Semoga informasi selanjutnya mengenakkan dan rencana bukan sekedar janji-janji manis saja. Mungkin ini tidak mudah, tetapi lebih baik tidak beredar info daripada hanya sekedar janji saja. Semoga dari tim 9 yang ditunjuk oleh Pak Kiai Eman segera merealisasikannya. Kita harus bisa bedakan antara tim 9 dan tim sebelumnya agar kita bisa menilai hasil kinerjanya. Betul? Tujuan saya bukan untuk segera cair pipi saja, tetapi tetap berharap Pidup tetap langgeng dan saya ada penghasilan setiap harinya. Hanya harapan dan doa yang bisa aku lakukan. Semoga yang disemogakan akan segera tersemogakan. Selagi di mana Pidup saat ini proses dan progresnya terus berjalan, semoga tak ada sedikit pun hambatan. Walaupun kita sebagai VTuber sering dibully, semoga dengan Pidup On, mereka yang membuli kita mendapatkan juga rezeki di Pidup. Amin. Kalau kita dibully berarti mereka iri dengan kita. Mereka yang sudah membuli kita, berarti itu tandanya dia tidak punya seperti apa yang kita miliki saat ini. So, bersyukurlah bahwa kita sangat spesial di mata mereka, sang pembuli, sang iri, dan sang dengki. Pidup belum on aja sudah banyak yang bully, apalagi sudah on. Emang Pidup itu bisnis luar biasa ya guys. Sebagaimana kita sudah ketahui, di saat Pidup sedang on pun para pembenci semakin liar tak terkendali. Lucu dan seru ya mendengarkan kehaluan member Pidup. Lucunya, member yang masih percaya itu polos-polos. Percaya aja, udah berkali-kali dikibulin tetap aja percaya. Benar yang dikatakan Kiai Zainuddin MZ bahwa di Indonesia itu jualan apa aja laku. Mau jadi nabi palsu ada aja pengikutnya. Jadi raja-rajaan ada aja pengikutnya. Mau nipu sereceh pun pasti ada yang percaya. Haha. Itulah negeri Wonderland Indonesia. Yang parah adalah bagi para korban fast track. Selain dampak sosial juga tertutupnya pikiran mereka oleh kabut sisa dari yang dialami, membuat kemampuan berpikirnya jadi ngambang. Flexing luar biasa para diamond di awal Pidup berdiri sangat membantu Pidup populer. Terlebih lagi ketika Dirga Dadali bergelut dengan Indonesian Hoax, Net Media Tama, dan bocah anime setengah edan. Flexing terus melanda. Bungkusan Sultan dan Crazy Rich yang gencar sekali membuat orang lain berusaha untuk mencapai. Akan tetapi terhempas di alam nyata bagai tertidur miring kelamaan. Kalau dalam kasus Pidup, peran Nyonya Yunita sangat sentral untuk menggaet member Entub. Terus para diamond lainnya termasuk kisah Mbak Francisca yang dikisahkan sebagai penjual peyek yang berhasil sukses. Tapi seiring perjalanan waktu mengubah kisah para figur. Dirga Dadali bertobat dan menjadi kawan Pak Chandra Teja. Kemudian Francisca sadar dan berbalik menjadi haters. Serta para diamond lain loncat ke bisnis lain, khususnya Yunita akhirnya cooling down dari Pidup. Pak Eman itu juga jangan sampai lepas.
Setidaknya dia menjadi saksi, atau kalau terbukti bisa jadi tersangka juga. Sedikit atau banyaknya pasti ada member Fitup yang gabung karena ada sosok Eman yang jadi pembina, yang notabene dia petinggi PBNU. Soalnya kalau sudah bawa-bawa nama PBNU pasti laku keras karena jumlah jemaahnya sangat banyak. Semakin liar para pembenci saat Fitup on, makin liar juga dia menyelinap cari pipi buat pastrek. Sebagai warga plus 62 seharusnya saling dukung, pergandengan tangan dan saling mendoakan. Dan salinglah asah, asih, dan asuh. Bukan malah saling siku-menyiku. Sungguh sangat miris banget negeri ini. Kalau menurut saya, yang suka bully-bully Fitup itu mungkin dia termasuk golongan yang kurang beruntung di Picup. Gaspol. Tema selanjutnya, motivasi Fituber. Tema motivasinya adalah teknik bantu keluarga. Apakah memberi ikannya atau memberi kailnya? Ternyata dua-duanya keliru. Saat kita hidup, mapan dan berusaha membantu orang-orang di sekitar kita, maka orang bijak pun menasihati, beri kailnya bukan ikannya. Dengan kail, ia bisa memancing dan menafkahi hidupnya setiap hari. Tetapi kalau cuma ikan, itu hanya mencukupi hidupnya 1-2 hari saja. Soal kail ini kurang tepat, sebut saja keliru. Saya lebih setuju kepada memberi ilmu memancing dan tunjukkan kolam pancingnya. Loh, maksudnya apa nih? Saya bahas dengan analogi kail dan ikan semata-mata karena analogi ini sudah sangat populer di tengah-tengah masyarakat. Anda pasti pernah mendengarnya, walaupun saya pribadi tidak terlalu suka dengan dunia pancing-memancing. Kail ini identik dengan fasilitas demi fasilitas. Kalau kita berikan, hati-hati, ini bisa memanjakan saudara kita atau sahabat kita. Bahkan yang ada melemahkan potensi mereka. Itu berbahaya. Namanya aja manusia. Begitu merasa nyaman atau sangat nyaman, hampir otomatis tertutup potensinya, ya kan? Alih-alih menggali potensi, mereka akan cenderung menikmati fasilitas yang sudah ada. Betul apa betul? Mau lebih jelas lagi, ada contoh nih. Anda memberikan mobil kepada adik Anda yang tengah kuliah atau bekerja. Apakah dengan ini si adik akan berpikir keras dan berusaha keras untuk mendapatkan sebuah mobil? Kemungkinan besar tidak, brother. Dia akan cenderung menikmati mobil yang sudah ada, tanpa perlu berpikir dan berusaha ini itu lagi. Sebenarnya, kalaupun mau membantu, berikan saja si adik itu motor sekedarnya. Motor second pun tak masalah. Jangan mobil. Termasuk saat kita punya 5 restoran, lalu kita memberikan 1 restoran kepada saudara atau sahabat kita. Apa dia tahu ilmunya? Ingat, sepenting-pentingnya bisnis, lebih penting lagi ilmu di balik bisnis. Namanya bisnis, bisa untung bisa rugi. Tetapi kalau tahu ilmunya, kita bisa mencetak untung berkali-kali, walaupun sebelumnya pernah rugi. Camkan hal itu baik-baik, brother. Kita tidak hidup selamanya. Kita tidak sehat selamanya. Bukan mustahil, kita yang meninggal duluan. Kasihan saudara-saudara kita kalau kita tidak mempersiapkan dia. Maka kalau memang peduli dan sayang sama dia, persiapkanlah dia, gembleng dia, ajari dia. Nah, hal inilah yang saya sebut sebagai beri ilmu memancing dan tunjukkan kolam pancingnya. Kalaupun karena terpaksa Anda memberikan kail, ya silahkan. Tetapi pastikan Anda beri kail itu sekalian dengan ilmu dan prosesnya. Sekali lagi saya ingatkan, memberi kail dan hanya kail bisa memanjakan dia, bahkan melemahkan potensi dia. Yang saya amati, saat kail ini hilang atau Anda ambil kembali, dia bisa depresi atau emosi karena memang dia tidak siap. Akan beda ceritanya kalau dia sudah tahu ilmunya. Ketika kita berniat membantu orang lain, ingatlah akan banyak batu sandungan dan ujian di jalan. Karena ketika kita berbuat baik, biasanya ada oknum-oknum yang tidak suka dengan kita. Meskipun kita niat ikhlas tanpa ada kepentingan apapun. Karena kita paham bahwa kalau kita membantu orang lain, maka Tuhan juga akan membantu urusan kita. So, brother, tetaplah semangat berbuat baik kepada sesama. Mungkin orang yang kita bantu tidak bisa membalas kebaikan kita, tetapi percayalah, Tuhan akan membalas semua kebaikan yang kita tebarkan. Kalau Tuhan sudah ridho sama kita, biarpun satu negara akan menjatuhkan kita, maka tidak akan mampu menjatuhkan kita. Catat tuh, brother. Thomas Alva Edison gagal 10.000 kali sebelum dia membuat lampu listrik. Jangan berkecil hati jika kamu gagal beberapa kali.
Nasibmu berawal dari program pikiranmu. Kembangkanlah kesuksesan dari kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan paling pasti menuju sukses. Hari ini tidak penting apa kondisi yang kita terima, tetapi yang terpenting adalah keyakinan akan hari esok adalah kemenangan kita. Kalau gaji pas-pasan, gimana mau beli aset? Ya jangan dibeli, dipaksa aja. Yang penting punya peluang kaya dan bertumbuh, daripada nggak ada harapan sama sekali, ya kan? Emangnya betah hidup gitu-gitu aja, tak punya aset masa depan? Yuk, paksa dan paksa diri Anda sendiri. Kita tidak bisa menghentikan badai, tetapi kita bisa mengatur layar. Tetapkan tujuan dan berdamailah dengan prosesnya. Kakulah dalam target, tetapi fleksibellah dalam berstrategi. Sekian update YouTube kali ini, semoga mencerahkan. See you!